Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi. Apapun badai hidup kita akan terbang bersama Dia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau katakan sekali lagi firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perlindungan bagi setiap kami. Bagiku pertolongan-Mu Yesus yang kami nantikan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu atas setiap kehidupan kami Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa,
Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, biar apa yang diucapkan Tuhan berasal dari Engkau Bapa. Kau yang berkati setiap kami hamba-Mu yang mendengarkannya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nama saya Jimmy Kaho, anak 4, istri 1. Jadi Tuhan titip 4 itu jadi jemaah saya. Kami ada di Cilacap ini belum lama, dan latar belakang saya seorang pelayan juga. Jadi kalau di Purwokerto tugas saya jemput jemaat, ngurus jemaat, ambil dari kamar mayat, mandiin sampai penguburan. Itu bagian saya. Kami ada di Purwokerto sekali lagi juga karena kehidupan, dan saya bersyukur bisa ibadah di sini dan dikasih kesempatan oleh Pak Rudi, Ibu, dan juga hamba Tuhan untuk bisa melayani Bapak Ibu. Tapi sekali lagi motivasi saya adalah sama seperti Bapak Ibu, rindu datang mencari Tuhan. Karena kesadaran itulah kita harus paham bahwa saya dan Bapak Ibu ini adalah manusia baru. Itu tema kita hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, temanya hari ini adalah manusia baru. Mengapa saya angkat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena untuk sampai pada tahap pemahaman manusia baru, saya dan Bapak Ibu harus punya konsep tentang sorga dan neraka. Kalau kita hanya jadi orang Kristen yang tidak punya konsep, maka kita punya yang namanya khayalan. Khayalan itu sebuah angan-angan atau fantasi, atau hanya rekaan. Tidak mungkin seorang Neil Armstrong dari Amerika, Gagarin dari Rusia, kalau mereka hanya bereka-reka saja, berkhayal-khayal, mereka tidak mungkin sampai di bulan. Tapi orang Rusia dan Amerika itu sudah sampai di bulan Bapak Ibu. Si Gagarin orang Rusia, Neil Armstrong orang Amerika, sudah sampai. Itu namanya konsep yang diwujudkan nyata. Nah, orang Kristen sudah punya konsep Bapak Ibu. Konsep kita yaitu manusia baru. Manusia baru itu apa Bapak Ibu? Manusia baru itu berbicara tentang tabernakel. Bapak Ibu mungkin sudah pernah diajarkan oleh Pak Rudi atau hamba Tuhan mengenai tabernakel. Tabernakel itu sebuah tempat yang ditutupi selimut, yang di dalamnya isi roti dan hosti. Konsep itu dimulai dari perjanjian lama yang disebut dengan kemah suci. Apa isi kemah suci? Yaitu tabut. Isi tabut apa? Tongkat Harun, di dalamnya 10 hukum Musa ada di dalamnya. Itu yang namanya tabut suci. Tabut suci itu dibawa keliling kemana-mana Bapak Ibu. Nanti pada zaman Daud punya konsep bangun bait Allah. Bait Allah itu untuk simpan si tanda kutip tabernakel tadi, si bait suci. Nah, konsep tabernakel, konsep bait suci itu apa Bapak Ibu? Konsepnya yaitu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu konsepnya. Jadi kalau kita berbicara tentang orang Kristen, yaitu berbicara tentang Yesus ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dengan kata lain Alkitab bilang, Yesus diam di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu sudah mengalami rasa bagaimana kita dipersekusi, kita dianiaya, kita diremehkan. Itu ciri manusia baru. Wah, kok ngomong enak. Saya dibilang orang Kristen, saya minoritas, saya susah, saya diperlakukan sungguh tidak enak. Itu ciri manusia baru. Kita tidak boleh melawan. Kita harus punya konsep. Nah, konsep kita apa Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8. Ya, terima kasih Pak. Maklum orang kampung Bapak Ibu. Saya dari timur Bapak Ibu. Saya percaya di pulau seberang itu banyak orang Indonesia Timur buat kejahatan. Tapi saya tidak buat kejahatan kepada Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan belajar. Dan mimpi saya suatu hari saya pulang ke kampung saya di Indonesia Timur untuk melayani Tuhan di sana, buka gereja Bapak Ibu. Tugas saya selama di Jawa ini saya belajar menghimpun banyak hal, menginjili banyak hal, baik melalui langsung maupun media sosial. Nah, tugas saya apa Bapak Ibu? Tugas Bapak Ibu apa sebagai manusia baru? Di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini nyata Bapak Ibu. Alkitab sendiri berbicara di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8, aku akan diam di tengah-tengah mereka.
Ini konsep ini berbicara kepada siapa Bapak Ibu? Ini berbicara kepada Musa. Siapa itu Musa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dan saya runtuh Alkitab ini mulai dari Adam dan Hawa, maka kita ketemu siapa itu Musa. Musa ini representasi tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat Allah. Adam dan Hawa hidup, beranak cucu, kawin-mawin, hidup kacau Bapak Ibu. Kemudian Tuhan hancurkan mereka melalui air bah. Muncullah generasi baru yang namanya generasi keluarga Nuh. Dari Nuh ini mulai ada lagi Bapak Ibu. Ada anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dari Hafet mulai turun lagi Bapak Ibu, yang akhirnya jadi keluarga Abraham. Dari orang tuanya Terah. Bapak Ibu tahu, proses itulah yang membawa kita sampai hari ini. Dari Abraham nanti turun Ishak, Yakub, dari Yakub terus akhirnya muncullah generasi Daud dan nanti generasi Yehuda dan akhirnya melahirkan Yesus. Dan di mana kita percaya bahwa Alkitab ini berbicara kepada Musa supaya kita yakin bahwa umat Allah itu terdiam, ada Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan sendiri yang bilang, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini konsepnya kepada siapa? Kepada bangsa yang tadinya dijajah di Mesir Bapak Ibu. Pada saat Yusuf berkuasa di Mesir jadi Perdana Menteri, mereka begitu bahagia orang Israel. Tapi begitu Yusuf mati, regenerasinya putus. Ini yang terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen. Banyak orang tua tidak mengambil bagian sebagai orang-orang yang berperan menghadirkan Tuhan di dalamnya. Sehingga anak-anaknya tidak melihat Yesus di dalam orang tuanya. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa? Media sosial. Belajar dari lingkungan. Belajar dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang tuanya kemana? Orang tuanya lagi pusing ngurusi dompet. Pusing ngurusi ekonomi. BBM naik. Orang mudun-mudun. Kepriwein, ya pinjam bahasa Purwokerto Bapak Ibu. Ngapak sedikit, saya orang Timur, saya belajar Bapak Ibu. Agak susah memang, tapi jemaat di sana maklumi, dasar orang Timur mau belajar bahasa Jawa, ora apa-apa. Saya percaya Tuhan tetap diam dalam diri saya. Banyak keluarga Kristen tidak ambil ini Bapak Ibu, sehingga banyak generasi menjadi lost generasi yang terhilang. Orang mulai heran kenapa gereja itu mulai kurang ya anak-anak muda, lebih banyak orang-orang tua. Yang baru ini yang mana? Yang anak muda atau yang orang tua yang manusia baru ini? Saya percaya waktu Bapak Ibu datang ke gereja, jadi Bapak Ibu sudah menunjukkan identitas manusia baru. Karena ada Tuhan di dalamnya. Suka tidak suka sama saya tidak penting. Yang penting Bapak Ibu suka sama Tuhan karena ada Tuhan di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Karena itu hamba Tuhan tidak boleh jadi Tuhan. Karena tidak ada hamba Tuhan yang hidup kekal. Semua manusia pasti mati. Jamie adalah manusia, bahkan Jamie pasti akan mati. Maka tidak akan ada manusia hamba Tuhan sekalipun dia pakai minyak urapan lah. Bapak Ibu ingat Petrus Agung, Pak Petrus di Semarang. 1 bulan sebelum dia meninggal dia bilang begini, saya tidak akan mati sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Pak Petrus masih hidup? Sudah pulang juga. Berarti yang kita butuh siapa di dalam hidup ini? Supaya Tuhan diam. Bagaimana supaya Tuhan diam? Keluaran pasal 31 katakan, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan masih ingat supaya generasi kita ini turun-temurun diberkati Tuhan. Tuhan menguduskan kita, kita harus sadar Bapak Ibu melalui peringatan-peringatan. Jadi kalau ada orang bilang, lalu di perjanjian lama siapa yang menghakimi mereka? Firman Allah dan melalui para nabi itulah yang menjadi hakim mereka. Perjanjian baru siapa? Yesus Kristus. Itu dua konsep Bapak Ibu. Yang kadang orang bertanya, siapa sih yang menghakimi di perjanjian lama? Hukum-hukum, peringatan-peringatan Tuhan, nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Nanti ada ayatnya, saya akan bukakan. Lalu kita bilang manusia baru itu berbicara tentang komunitas atau individual. Yang pertama Tuhan berbicara kepada individu Bapak Ibu, kepada setiap Bapak Ibu dan saya. Di antara kita, di antara Bapak Ibu dan saya. Waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini dikatakan, aku datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Konsep ini jelas. Jadi untuk menjadi manusia baru kita harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Mau kita susah, mau kita sakit, mau kita menderita, mau masalah ekonomi, mau masalah anak, mau masalah istri, masalah suami, ingat ada Tuhan di dalam diri kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu tetap tahu bahwa Tuhan ada dalam diri kita? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selalu bersandar, nyender sama Gusti Yesus Bapak Ibu. Bersandar sama Gusti Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sekalipun sudah tidak ada kata-kata, mungkin hanya melalui air mata, sampaikan itu. Mazmur katakan di dalam firman Tuhan, Ia menampung air mata kita. Namun tidak ada masalah untuk menjadi manusia baru, Bapak Ibu. Untuk menjadi manusia baru ada masalah. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ini masalah manusia baru. Masalah manusia baru yaitu perilaku yang rusak, Bapak Ibu. Berapa banyak suami-suami yang lihat istri itu dia merasa, aduh istri saya kok tidak baik-baik ya. Berapa banyak istri-istri yang bilang, aduh suami saya pun gak beres-beres. Itu berbicara tentang tingkah laku, Bapak Ibu. Berapa banyak anak-anak yang tertolak karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Itu berbicara masalah pola asuh sejak dini, sehingga orang tuanya tidak punya patrol, tidak punya ukuran yang menjadi dasar untuk dia membangun rumah tangga itu. Sehingga bagi anak-anak muda yang menikah, ingat keluarga Kristen itu bukan keluarga untuk main-main, tapi itu bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam keluarga itu. Firman Tuhan katakan rusak lakunya. Siapa yang rusak, Bapak Ibu? Ini berbicara waktu Harun ada di atas bukit, Bapak Ibu, Sinai, di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Dia menerima 10 hukum. Waktu di atas bukit itu, Tuhan sudah banyak berpesan kepada kepada si Musa ini. Musa, nanti kamu turun. Ada namanya Besaleel dan Aholiab. Mereka akan membuat si kemah suci dan seluruh perkakas bait Allah. Bapak Ibu tahu, di dalam Keluaran pasal setelah bagian ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di bawah komando Harun, bangsa Israel itu menekan kepada dia. Gimana Musa tidak turun-turun, Harun? Ayo buat anak lembu emas. Wah, Harun ini bingung, tertekan, gimana? Wah, daripada mati ya sudah dia buat. Dia bilang, ayo kumpul emas-emas. Dia buat hari itu lembu emas. Bapak Ibu, kelihatan ibadah ya? Kelihatan ibadah. Kelihatan beribadah nih, mau beribadah nih bangsa Israel. Tapi dibuat anak lembu emas. Padahal firman Allah berkata, jangan membuat patung atau apapun untuk disembah. Itu bagian dari 10 hukum, Bapak Ibu. Lalu mereka bangsa Israel ini buat patung, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, hari itu gara-gara perilaku yang salah berapa orang yang meninggal? Kurang lebih 1000 orang meninggal. Di bawah tangan para Lewi, suku Lewi. Musa bilang, angkat pedang habisin saudara-saudaramu. Mereka tidak taat sama Tuhan. Jadi orang Kristen itu ada punya 3 pokok, Bapak Ibu. Yang pertama, ortodoksi, ajarannya harus benar. Ortolatri, ibadahnya harus benar. Ortopraksi, hidupnya harus benar. Ini yang ketiga yang ditanamkan oleh Musa. Kenapa? Karena rusak lakunya, Bapak Ibu. Orang hari ini lebih banyak, lebih suka pergi ke klub-klub. Semoga dan harap dan saya percaya tidak ada di GBT Cilacap. Karena beberapa kali saya lewat di Cilacap, ini kota kecil tapi lumayan juga, banyak klub juga di kiri kanan jalan. Saya tidak ada masalah dengan klub itu. Itu bagian dari dinamika kehidupan di dunia ini, bagian dari sirkulasi ekonomi. Tapi yang saya permasalahkan, kalau itu menjadi solusi bagi anak-anak Tuhan untuk datang ke sana mencari solusi bagi rumah tangganya. Lalu dibilang kepada pendeta, Pak, aku healing, Pak. Healing, diskotik healing. Healing itu pulang ke rumah, peluk istri, peluk anak, berlutut, minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta jalan keluar. Itu healing, Bapak Ibu. Itu bagian keluarga. Bagi yang anak muda, healing itu apa? Bukan pedicure, medicure. Bukan keliling-keliling, jalan-jalan, habiskan waktu. Bukan. Berlutut, datang minta sama Tuhan, minta konsep. Minta Tuhan berkati, minta Tuhan buka jalan. Tuhan kasih kaki, tangan, pakai itu menjadi seluruh berkat. Yang kurang hormat sama orang tua, yang anak-anak muda harus belajar hormat sama orang tua. Berapa banyak orang-orang tua yang terpukul karena perilaku anaknya. Bapak Ibu mungkin tidak pernah ajar ya, anak-anak cara sopan santun sama orang tua. Mereka bisa lebih tidak sopan sama orang tua. Bapak Ibu siap-siap sakit hati. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Didik murid yang namanya Yudas. Sudah diajar baik-baik, tingkah lakunya rusak. Dia jual Yesus pakai ciuman. Itu budaya Yahudi, cium hidung, Bapak Ibu. Kebetulan di kampung saya pakai budaya yang sama. Ketemu orang cium. Jadi tangan tidak laku kalau di kampung saya, Bapak Ibu. Ketemu orang langsung sungguh hidung sama hidung. Saya bersyukur, saya tanya gimana setelah Covid budaya itu masih ada. Mulai gugur. Bagus, saya bilang. Bagus, tidak usah ada apa-apa. Karena itu budaya ciptaan manusia. Supaya laku tidak rusak. Banyak hari ini orang sudah tidak setia lagi sama pasangan.
Mengapa gereja seringkali tidak sadar untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu? Mungkin bagi Bapak Ibu yang rumah tangganya baik-baik saja, itu tidak masalah. Tapi bagi keluarga-keluarga muda, bagi keluarga-keluarga yang sedang dikikis oleh si jahat ini, Bapak Ibu, untuk tidak setia, itu masalah. Dan gereja tidak boleh diam. Gereja tidak hanya boleh untuk ibadah, terima persembahan, memberkati, tidak cukup. Gereja itu harus hadir bagi Bapak Ibu dan saya, supaya kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan. Bukan hanya ini milik Tuhan, ini gereja itu sudah milik Tuhan. Saya ini milik siapa? Boh, orang ngerti. Dan tidak ada kasta-kasta di dalam gereja. Sorry Bapak Ibu, saya baru hari ini pertama berdiri di sini, tapi saya harus sampaikan, tidak boleh ada kasta-kasta. Tidak ada jemaat skala atas, skala bawah, jemaat minus, jemaat plus, tidak ada. Semuanya sama di mata Tuhan. Tuhan berdiam di sana. Perlakuannya harus sama. Jemaat yang datang pakai sandal jepit sama yang datang pakai Fortuner, itu statusnya sama. Tidak ada beda. Itu bagian dari perilaku yang sungguh-sungguh berkenan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena fakta manusia baru di dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini dia konsepnya, Bapak Ibu. Manusia baru itu berbicara tentang Kristus yang ada dalam diri kita. Yang lama sudah dibuang, Bapak Ibu. Pernah rasakan minuman keras? Ya, di kampung saya banyak, Bapak Ibu. Namanya Sopi, di sini Ciu. Itu dipantik pakai api langsung nyala dia, Bapak Ibu. Bangga tuh yang minum. Padahal itu membinasakan. Tapi saya akui di Jawa ini lebih jago-jago, Bapak Ibu. Tidak di Cilacap, mungkin beberapa tempat. Sudah dikasih Ciu, kasih autan lagi, kasih Baygon. Saya percaya dia ini sekolah tinggi, Bapak Ibu. Saking tingginya dia tidak puas dengan Ciu, dia tambah lagi autan. Dia tambah lagi Baygon. Maka setelah dia minum, betul-betul kebodohannya nyata, Bapak Ibu. Mati dia. Itu banyak terjadi mungkin daerah Jember dan lain sebagainya. Kalau kampung saya murni hanya Ciu. Saking minum Ciu, Bapak Ibu, dia bingung membedakan mana istrinya dan mana istri orang lain. Bu, kene bu. Yang datang security, Bapak Ibu. Dia lupa bedakan. Karena dia masih manusia lama. Harusnya manusia baru apa? Memahami bahwa ada Kristus di dalamnya. Dia harus belajar. Misalkan ada konflik suami istri. Yang istri konflik nih, mau marah nih, tidak mau masak, tidak mau lagi melayani suami, tidak lagi mau mengasihi. Harus belajar, aku ini manusia baru. Aku harus tetap mencintai suamiku, sekalipun dia menyakiti aku. Bagaimana ada seorang istri telepon, suami saya selingkuh, selingkuhannya hamil, gimana solusinya? Saya harus bertahan atau berpisah? Itu jawaban paling berat. Tapi kemudian waktu membuktikan, karena ibu ini ada dalam Kristus, ibu ini bertahan. Suaminya tadi yang menyakiti hati istrinya dibuang ke Nusa Kambangan karena satu kasus. Sebut saja, ini bukan sebut saja mawar, tapi sebut saja kasusnya narkoba. Istrinya menjadi pendoa setia sama Tuhan, Bapak Ibu. Kabar terbaru saya dapat, sekarang suaminya sudah keluar dari Nusa Kambangan karena sudah lama di situ disimpan. Mungkin dia sadar, dia keluar, dia kembali menjadi keluarga yang saat ini mau mengenal Tuhan. Oh, luar biasa. Ibu ini memahami manusia baru. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya dalam mengikuti Tuhan? Kita ikut Tuhan, kita bilang, wah tapi saya sudah berat, saya sudah ada masalah, saya punya pergumulan yang luar biasa. Konsep saya sudah gelap gulita, saya nggak tahu saya ini siapa, ada di sini saya ini siapa. Maka saya dan Bapak Ibu harus belajar bahwa kita punya yang namanya Imam Agung, namanya Yesus Kristus. Ibrani pasal 4 ayat 14. Imam besar yang sudah inkarnasi, yang sudah mengatasi langit, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus itu, Bapak Ibu, menjadi contoh bagi kita. Ibrani pasal 14 ayat 15 dikatakan, Yesus itu tidak berdosa. Sehingga waktu Yesus menjadi tipologi model bagi Bapak Ibu dan saya, dia bilang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Konsep ini adalah konsep manusia baru. Konsep ini yang menghantarkan Bapak Ibu dan saya bahwa tempat kita bukan di dunia. Bapak Ibu jangan pernah mimpi, memang tempat orang Kristen itu bukan di dunia. Bapak Ibu mau bangun rumah semegah apapun, ingat, semuanya akan habis, semuanya akan berlalu. Berita katanya Cilacap mau ada tsunami 10 meter. Dalam persekutuan keluarga saya bilang kepada anak saya, kalaupun itu terjadi atas izin Tuhan, sampai ketemu di surga ya. Saya bilang kepada 4 anak ini,
sampai ketemu di surga ya. Tapi jangan pernah takut berita itu. Karena sandaran kita, pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak takut. Karena saya sudah punya konsep, dan saya percaya Bapak Ibu punya konsep. Konsep itu apa? Ya, konsep surga dan neraka. Jadi orang Kristen Bapak Ibu harus punya konsep Bapak Ibu. Kita tidak punya khayalan. Aduh, nanti ketemu siapa ya? Ketemu Ratu Elizabeth di surga, Niki Ardila, siapa lagi di surga? Nah, Bapak Ibu tidak usah pikir dia. Itu bukan kepentingan kita. Nanti di sana bisa nggak tiktokan ya? Bisa nggak nanti saya di sana main musik atau saya kerja lagi di sana? Tidak usah pikir. Saya mau mengajak Bapak Ibu sebagai manusia baru harus punya dua konsep ini. Konsep surga dan neraka Bapak Ibu dipahami oleh semua agama-agama. Dari mana mereka berasal itu yang disebut ontologi. Jadi semua agama di dunia ini Bapak Ibu punya konsep yang sama. Dari mana sih saya berasal? Lalu mereka mulai cek manusia-manusianya. Yang namanya antropologi. Siapa saya? Akhirnya kita mulai melihat. Orang mulai beribadah kan Bapak Ibu. Antropos dari kata manusia. Logi, ilmu. Jadi ilmu tentang manusia. Orang mulai berpikir Bapak Ibu, aku ini mau jadi apa ya? Aku ada masalah, terus larinya kemana? Mulai berpikir Bapak Ibu, siapa saya ini? Lalu Bapak Ibu, kita sadar bahwa kita ini tidak hidup kekal Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu dan saya hidup kekal? Tidak ada. Tidak ada. Mau pendeta sekali berapapun coba tanya, tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu. Karena semuanya berbicara tentang teleologi. Apa itu? Kemana saya dan Bapak Ibu akan pergi? Jadi orang Kristen harus punya konsep Bapak Ibu. Dan konsep ini Bapak Ibu, konsep jelas yang ada di dalam Alkitab. Kecuali yang tidak punya konsep seperti 1000 orang tadi yang minta Harun buat anak domba emas, mati binasa sia-sia. Itu tidak punya konsep. Karena konsep mereka adalah konsep yang salah, perilaku yang salah. Apa yang bernilai dalam hidup ini? Atau apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, karena Alkitab di dalam kitab Surat Paulus Timotius berkata bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi saya minta maaf kalau ada sedikit panjang terus menjelaskan agak luas. Memang Pak Rudi sudah kasih warning, jangan singgung-singgung agama lain. Dan saya tidak akan singgung agama apapun. Tapi saya mau katakan bahwa ini nyata di dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Memang nyata bahwa kita orang Kristen hadir di tengah-tengah kemajemukan ini Bapak Ibu. Kita tidak hidup sebatang kara di dunia ini. Kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali kita salah paham. Nah oleh sebab itu kita harus pahami dulu konsepnya. Konsep dia apa, konsep saya apa. Pura itu kita sudah paham ya Bapak Ibu. Orang Hindu beribadah di sana. Vihara, masjid, kelenteng, dan gereja. Kalau sundul sedikit ke yang paling tengah ke hari Jumat Bapak Ibu, kita akan ketemu di sana. Bahwa konsep mereka tentang surga itu adalah konsep bagaimana masih ada keberlangsungan lagi kehidupan yang tanda kutip berbau-bau biologis di sana. Eko pun tadi seorang YouTuber Bapak Ibu. Gara-gara dia salah ngomong, dia hampir saja dipersekusi Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu, mungkin dipersekusi. Karena dia mengkritik bagaimana seorang anak pengasuh pondok di Lirboyo berkata tentang masalah di surga nanti isinya apa, yang laki-laki tugasnya apa, yang perempuan tugasnya apa. Itu Eko pun tadi, padahal dia agama hari Jumat Bapak Ibu, dia juga gelisah dengan pernyataan itu. Tapi sudahlah, kita tidak akan bahas. Saya manut Pak Rudi, jangan dibahas, lewat saja. Yuk kita tepati, lewat. Samayin, ini konsep. Jadi kalau di dalam hari Jumat namanya Al-Jannah. Kalau di dalam agama Yahudi namanya Samayin. Ini surga bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga memahami Bapak Ibu. Ada surga yang harus mereka gapai melalui Allah yang mereka kenal di dalam YHWH, Yod-He, Vav-He. Nama ini tidak boleh disebut Bapak Ibu, sehingga disingkat YHWH. Kalau sekarang kita sering dengan Yahweh. Kalau orang pernah bilang Yahweh kepada Bapak Ibu, itu nama sesembahan orang Yahudi Bapak Ibu, yang harus disingkat sebagai YHWH. Nah Alkitab menerjemahkan itu seringkali dengan kata Adonai. Kata Adonai itu diterjemahkan lagi ke Indonesia dengan kata Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu buka Alkitab, ketemu tulisan Tuhan itu dengan huruf besar, itu menunjukkan Yahweh Adonai yang dimaksud oleh LAI. Saya dan Bapak Ibu tidak boleh tutup mata. Karena ternyata Bapak Ibu, Yahweh ini merupakan
pribadi yang kita kenal dengan Bapa. Bapa di sini tidak berbicara tentang figur ini Bapa ini, bukan. Berbicara tentang fungsi. Apa fungsi Bapa? Bukankah fungsi Bapa itu adalah orang yang mengayomi? Berapa banyak bapak-bapak tidak mengayomi istri dan anaknya? Berapa banyak istri-istri tidak hormat kepada suaminya sebagai bapak? Boleh suami takut sama istri, tapi jangan sampai fungsi kebapaan hilang di dalam diri keluarga. Jangan lupa, ibu-ibu ingat baik-baik. Bapak hormat kepada Allah Bapa, ibu hormat kepada suami. Ini hukum Alkitabiah Bapak Ibu. Di dalam hukum itu ada hukum kesetaraan untuk saling mengasihi, saling menghormati, bukan saling menganiaya, bukan saling adu jotos di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ada figur bapak. Nah, figur bapak itu tugas apa? Tugas seorang ayah, tugas seorang suami, tugas seorang anak muda. Dia hadirkan figur bapak. Makanya kalau kita lihat orang yang kebapaan, kan kita lebih nyaman ya Bapak. Kita senang. Tapi sekali lagi, tidak boleh kita samakan manusia kebapaan dunia ini dengan manusia Allah yang sempurna. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia Allah yang sempurna, Bapa yang kita miliki ini adalah Bapa yang tidak terbatas, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha hadir, Bapa yang maha menolong, Bapa yang maha merencanakan yang terbaik bahkan Bapak Ibu dan saya. Saya dan Bapak Ibu memiliki kepastian yang namanya paradise. Wong Timur bahasa paradise. Apa paradise? Firdaus. Apa Firdaus? Taman Eden. Apa Taman Eden? Sudah dihancurkan kok. Konsep Bapak Ibu. Kita punya jaminan keselamatan yang namanya hidup bahagia di tempat yang paling terindah. Bapak Ibu jangan lupa Yesus bilang, surga itu bukan terdiri dari kawin, mawin, makan dan minum. Surga itu terdiri dari kebenaran, sukacita, damai sejahtera. 3 itu penting. Makanya lihat keluarga kalau ada damai sejahtera kan rasanya seperti surga. Tapi keluarga kalau tidak damai sejahtera rasanya kok kayaknya, Bapak Ibu pikir sendiri. Saya pernah rasakan. Orang kalau sudah berkeluarga kan pernah rasakan riak-riak kehidupan ini luar biasa. Orang tua saya dua-dua sudah di surga. Mertua saya ada di Mataram. Jadi kami ini hidup anak orang di keliling kota-kota ini seorang diri Bapak Ibu. Ya. Berjalan bersama aja, berjalan bersama Tuhan. Jalan bersama Tuhan saya. Nah, apalagi Bapak Ibu kan lengkap, ada keluarga, ada mertua, masih ada keluarga besar di sini. Kenapa kita tidak belajar menghadirkan paradise di dalam keluarga kita? Sebaliknya justru adanya permusuhan saja. Siapa yang harus memulai kehidupan bahagia ini? Bukankah dimulai dari manusia baru? Mulai dari saya dan Bapak Ibu yang mau menghadirkan Kristus dalam, karena Tuhan ada dalam kita. Kapan selesainya? Kok tekan terus nih pembicaranya. Tenang Bapak Ibu, masih ada 5 menit. Saya cepat saja Bapak Ibu ya. Orang Hindu juga memahami Bapak Ibu. Mereka juga punya namanya swarga Bapak Ibu. Tapi orang Hindu memahami bahwa mereka harus berbuat baik Bapak Ibu untuk capai surga mereka yang namanya swarga. Orang nirwana, ya. Apa ini nirwana Bapak Ibu? Ini berbicara tentang sebuah tempat bagi orang Buddha Bapak Ibu untuk ada di sana Bapak Ibu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Lewat meditasi. Jadi ibu-ibu yang suka meditasi itu ajaran Buddha. Lewat meditasi masalah bisa selesai, utang bisa lunas. Betul Bapak Ibu? Nggih. Ulo boten ngerti. Setahu saya jalan keluar hanya melalui Tuhan. Meditasi sampai selesai 24 jam, tiba-tiba orang ketuk pintu. Bu, utangnya Bu. Dereng lunas Bu. Kapan bayarnya Bu? Gosek, meditasi. Gak bisa Bapak Ibu. Tapi itu ajaran, kita tidak boleh larang. Nah ini Konghucu. Anak Bapak Ibu ada yang Tionghoa, kebetulan di Purwokerto saya pernah layani orang Tionghoa. Waktu mau dikubur jangan dibakar saja. Oke, kita dukung, gereja dukung, bawa ke tempat Tiongting pemakaman di sana. Ternyata Bapak Ibu kenapa dibakar? Konsep orang Konghucu Bapak Ibu. Begitu orang meninggal, dia akan berubah menjadi semacam hanya bayang-bayang, semacam tempat di sana, dunia roh Bapak Ibu yang ada di sana. Dan untuk berkomunikasi dengan sana, maka dia harus menyampaikan sesuatu itu melalui proses yang namanya bakar-bakaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Singkawang Bapak Ibu, keluarga yang sudah meninggal, keluarga yang sudah di sana, kalau dia mau kirim sesuatu ke sana, dia bakar apa yang ada di sini. Uang, dia bakar uang. Nanti semoga harapan uang itu bisa sampai di sana. Ada lagi yang kasih motor, saya pikir motor mainan, motor sungguhan, dibakar motor itu biar motor ini sampai di surga sana. Ini konsep Konghucu. Oke? Bagi mereka silakan. Tapi bagi kita bagaimana? Nah ini terakhir Pak.
sesuai kesepakatan 5 menit saja Bapak Ibu. Kalau lewat sedikit, nyuwun ngapunten Bapak Ibu, tambah sedikit. Kita harus punya konsep Bapak Ibu. Konsep kita tentang agama Bapak Ibu, Yahudi dan Kristen itu sebenarnya 3000 tahun sudah ada Bapak Ibu. Kita ini agama yang, maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat, Hindu selanjutnya, Buddha selanjutnya, Konghucu, baru ada saudara-saudara kita yang hari Jumat. Lalu sekarang yang ini, yang menguasai semua ini konsep yang salah. Orang Kristen lebih banyak diam. Kenapa? Karena berbicara tentang sejarah. Kita sudah ada lebih dahulu Bapak Ibu. Konsep kita jelas, Firdaus. Kalau Bapak Ibu baca tentang neraka Bapak Ibu, konsep kita jelas ada di Alkitab. Itu berbicara tentang tempat yang disediakan oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus berkata itu tempat yang disediakan, ada api belerang, ada iblis di sana dan malaikat-malaikat. Tetapi bagi orang-orang jahat dikatakan di dalam kitab Matius, para pembunuh dan seterusnya, ada golongan-golongan di sana. Bapak Ibu baca di dalam kitab Matius pasal 25, mereka akan dibuang ke situ Bapak Ibu. Api belerang. Lalu peran Bapak Ibu dan saya sebagai manusia baru apa? Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita Bapak Ibu. Harus paham ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang Yesus bukan Tuhan, seperti saksi Yehova bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus itu cuma ciptaan, jangan percaya Bapak Ibu. Jangan pernah percaya. Sudah cukup Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya Bapak Ibu. Lalu apa tugas kita sebagai manusia baru? Ucapan syukur pada Allah atas keselamatan. Ini penting. Beliau yang sakit stroke, luar biasa Bapak ini, datang ke gereja tertatih-tatih. Beliau sadar bahwa beliau milik Tuhan. Luar biasa. Itu bagian dari ucapan syukur. Dan Bapak Ibu jangan lupa, dosa Bapak Ibu dan saya sudah dihapus oleh Tuhan. Jadi kalau orang Kristen masih bilang, oh saya masih berdosa sampai hari ini, itu berbicara tentang sesuatu yang aktual hari ini yang kita belum sadar. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa ketika kita berdosa, kita mengaku dosa nih sama Tuhan. Hari itu juga Tuhan sudah ampuni. Sekalipun dosa kita merah seperti kemis, akan jadi putih seperti salju. Dosa seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Ini konsep bagaimana saya dan Bapak Ibu setiap hari mencari Tuhan, setiap hari akui kesalahan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya konsep jelas, Yesus sudah hapuskan dosa kita. Kalau yang lain ini, nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau dibahas bisa nanti sampai jam 10. Saya takut nanti ini hari terakhir saya di gereja ini sudah tidak boleh ibadah lagi. Tidak usah khotbah, tidak apa-apa. Tapi kalau baru dibilang jangan ibadah, nanti saya cari baru lagi kan susah lagi Bapak Ibu. Bangun dari nol lagi. Saya beribadah di sini, saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Bagian saya adalah tetap percaya bahwa Tuhan Juru Selamat saya, mengucap syukur kepada Tuhan, terus hidup di dalam kemanusiaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Yaitu apa? Diselamatkan. Itu manusia baru. Keyakinan ini membawa kita pada konsep bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah pasti memiliki jaminan keselamatan di dalam surga yang kekal mulia. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa yang sudah dicurahkan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian dan saya, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bagiku pertolonganmu Yesus yang kami nantikan.